perkenalkan ya Bu, nama saya Ananda Farukmal Lutfi, bidan yang bertugas pada siang hari ini ya Bu. Untuk kedatangan Ibu ke sini, apa ada yang bisa saya bantu Bu? Itu saya kan juga. Nah, tapi kalau saya mengalami berlebihan seperti itu, apakah itu normal? Bu, sebelum saya jelaskan, saya akan mendata identitas terlebih dahulu ya Bu, dengan Ibu siapa? Saya usianya berapa Bu? 25 tahun. 25 tahun ya Bu. Alamatnya? Pekalongan. Alamatnya Pekalongan ya Bu. Baik Bu, untuk usia kehamilannya berapa bulan ya Bu? Usia kehamilan saya baru jalan 4 minggu Bu. 4 minggu ya Bu. Baik Bu, tadi kan Ibu mengatakan pada usia kehamilan muda Ibu kan mengalami keputihan ya Bu. Nah, jadi di sini itu saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai keputihan yang dialami pada Ibu hamil ya Bu. Kemudian bertujuannya untuk Ibu dapat mengetahui apakah itu termasuk keputihan yang normal atau tidak ya Bu, dan saya akan memberitahukan cara mengurangi atau mengobati keputihan yang berlebihan ya Bu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui apa itu keputihan? Belum ya Bu. Baik Bu, sambil saya jelaskan mengenai keputihan pada kehamilan, Ibu bisa sambil membaca ini ya Bu. Iya Bu. Nah, jadi yang pertama itu ada pengertian keputihan ya Bu. Pengertian keputihan itu suatu kondisi ketika lendir atau cairan keluar dari vagina. Keputihan merupakan cara alami untuk menjaga kebersihan dan kelembapan organ kewanitaan, begitu ya Bu. Nah, keputihan ini biasanya terjadi saat kehamilan pada waktu usia hamil muda ya Bu, pada trimester pertama. Umumnya berlangsung selama itu 1 minggu atau sampai 2 minggu begitu ya Bu. Setelah pembuahan, nah cairan vagina biasanya itu akan keluar kembali di trimester terakhir kehamilan ya Bu. Berarti untuk usia hamil tua begitu ya Bu. Nah, untuk cairan vagina biasanya akan keluar kembali di trimester akhir. Nah, jadi keputihan itu di akhir minggu kehamilan Ibu akan mengeluarkan keputihan, lendir, kemudian disertai dengan bercak darah ya Bu. Nah, Ibu jangan takut karena itu terkadang dianggap sebagai tanda awal persalinan begitu ya Bu. Begini Bu, keputihan itu ada yang berbahaya dan ada yang normal ya Bu. Nah, untuk keputihan yang normal itu seperti warnanya bening atau putih seperti susu, kemudian encer atau sedikit kental dan tidak berbau. Untuk keluarnya itu tidak terlalu banyak begitu Bu. Nah, selanjutnya untuk keputihan yang berbahaya itu dari segi warnanya itu bisa warna kuning, hijau, coklat atau keabu-abuan ya Bu, dan itu bisa menimbulkan bau begitu Bu. Nah, bau yang tidak sedap. Nah, untuk bau yang tidak sedap itu dan keputihan yang berbahaya itu bisa menimbulkan rasa gatal begitu ya Bu. Jadi untuk keputihan yang Ibu keluhkan tadi, yang Ibu sebutkan tadi kan tidak bau, kemudian warnanya jernih ya Bu, kemudian tidak ada rasa gatal ya Bu, berarti itu keputihan yang normal ya Bu. Untuk penyebab terjadinya keputihan itu karena peningkatan hormon estrogen dan aliran darah ke vagina ya Bu, karena kan Ibu hamil muda begitu ya Bu, karena ada peningkatan hormon estrogen. Kemudian untuk keputihan itu bisa dicegah atau diringankan dengan cara Ibu bisa ganti pakaian dalam sesering mungkin, kemudian gunakan celana dalam dengan bahan katun agar dapat menyerap keringat begitu ya Bu, agar daerah kewanitaan Ibu itu tidak lembab begitu ya Bu. Kemudian Ibu bisa hindari pakaian dalam yang ketat, kemudian Ibu tidak boleh memakai produk untuk daerah kewanitaan Ibu bercampur ke hal-hal yang berbau parfum begitu ya Bu, atau bahan kimia begitu ya Bu. Kemudian Ibu bisa sering mencuci atau membersihkan daerah kewanitaan Ibu dengan cara yang benar, dari depan ke belakang anus begitu ya Bu. Nah, Ibu bisa mandi secara teratur, kemudian ganti celana dalam sesering mungkin.
kemudian itu kan bisa disebutkan ibu bisa ganti celana dalam begitu ya Bu ya. Untuk pengobatan keputihan yang berbahaya itu kita tidak boleh asal memakai obat atau meminum obat tanpa resep dari dokter ya Bu. Jadi itu kalau misalkan ada ciri-ciri atau mengalami keputihan yang tidak normal, itu bisa konsultasi terlebih dahulu ke tenaga kesehatan, kemudian ke dokter yang lebih tahu lebih mendalam begitu ya Bu. Jangan sembarangan asal membeli obat yang tanpa resep dari dokter begitu ya Bu. Nah, kemudian ibu tidak dianjurkan melakukan pencucian vagina atau biasa disebut dengan gouching begitu ya Bu, karena dapat menyebabkan yang pertama infeksi pada organ intim pada daerah kemaluan ibu, kemudian masalah kehamilan karena kandungan yang terdapat pada pencucian vagina tersebut dapat mengganggu sistem reproduksi wanita, penyakit radang panggul, dan yang terakhir dapat bisa menyebabkan kanker serviks begitu ya Bu. Baik Bu, untuk keputihan yang merupakan tanda bahaya itu yang seperti saya sebutkan tadi kan keputihan itu ada yang normal dan ada yang tidak normal begitu ya Bu. Nah, keputihan yang tidak normal itu atau berbahaya itu kan berbau, kemudian warnanya bisa kekuningan, kecoklatan, bahkan sampai ke abu-abuan begitu ya Bu. Nah, itu juga bisa menyebabkan gatal-gatal pada area kewanitaan ibu begitu ya Bu. Nah, jadi itu nanti ibu bisa apabila ibu mengalami tanda-tanda atau ciri-ciri keputihan yang tidak normal itu, ibu bisa konsultasi atau datang ke tenaga kesehatan yang lebih detail untuk memeriksakan dan memberikan obat secara dari resep dokter begitu ya Bu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya Bu. Baik Bu, sampai di sini apakah ibu sudah jelas Bu? Jelas ya Bu. Nah, ini udah selesai ya Bu. Baik Bu, ibu sudah paham ya apa yang saya sampaikan tadi? Iya, sudah paham. Baik Bu, kalau ibu sudah paham, baik, untuk keputihan itu sendiri pada masa kehamilan itu bisa terjadi pada kapan ya Bu? Untuk keputihan itu bisa terjadi pada kehamilan trimester pertama dan trimester ketiga. Iya Bu, betul Bu. Nah, untuk keputihan yang ciri-cirinya jernih, kemudian tidak berbau, kemudian tidak menimbulkan rasa gatal itu termasuk ke dalam kategori keputihan normal atau tidak normal begitu ya Bu? Normal ya Bu. Baik Bu, ibu ternyata sudah jelas ya Bu. Alhamdulillah. Sampai di sini saya sudah selesai menjelaskan tentang keputihan, tanda-tanda keputihan, kemudian cara mengatasi keputihan begitu ya Bu. Nah, ada yang ingin ditanyakan kembali Bu? Tidak ada ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya ya Bu. Saya izin pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya Bu. Iya, terima kasih.